Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Juni dari kelas RPL, nomor induk mahasiswa 2410100069, Universitas Muhammadiyah Kalianda. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ekonomi manajerial. Yang pertama, pengantar ekonomi manajerial. Pengambilan keputusan. Prinsip ekonomi manajerial didasarkan dari alokasi terhadap sumber-sumber daya yang langka, meliputi manusia, uang, materi, dan metode. Lalu ada peranan ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan. Manajerial menerapkan teori dan metode ekonomi. Keduanya digabungkan dengan alat-alat dan teknik analisis ekonomi untuk pemecahan masalah manajerial secara optimal. Yang kedua ada ilmu keputusan. Matematika dan ekonometrika atau statistika dapat dijadikan sebagai model keputusan yang bertujuan untuk menentukan langkah optimal perusahaan atau bisnis untuk mencapai tujuan. Lalu ada ilmu administrasi bisnis. Ilmu administrasi dalam bisnis bisa menjadi latar belakang teori untuk pengambilan keputusan, termasuk diantaranya keuangan akuntansi, manajemen SDM dan manajemen pemasaran, serta manajemen produksi. Alasan manajer mempelajari ekonomi manajerial. Tugas utama manajer adalah membuat keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis sedemikian rupa sehingga keputusan itu diharapkan akan memungkinkan organisasi bisnis mencapai tujuannya. Contoh, yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, memperluas pangsa pasar. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan. Yang keempat, mengurangi biaya. Adapun beberapa masalah bisnis yang dihadapi oleh manajer. Yang pertama, penentuan tingkat harga dan tingkat keluaran produk. Yang kedua, membuat produk sendiri atau membeli dari pihak lain. Yang ketiga, keputusan teknik produksi dan pemilihan teknologi. Yang keempat, tingkat persediaan atau stok. Yang kelima, pemilihan media dan intensitas periklanan atau promosi. Yang keenam, penerimaan dan pelatihan tenaga kerja. Yang ketujuh, investasi dan pendanaan. Fungsi-fungsi ekonomi manajerial. Yang pertama, sebagai alat untuk melakukan evaluasi, yaitu evaluasi tidak hanya menjadi instrumen dalam menentukan keberhasilan bisnis, tapi juga sebagai proses recheck kebijakan. Yang kedua, membantu manajer menyelesaikan masalah-masalah bisnis, yaitu kondisi ekonomi pasar yang bersifat dinamis, menuntut perusahaan melakukan penyesuaian dan kebijakan. Yang ketiga, sebagai analisis lingkungan industri, lingkungan perusahaan, dan kondisi ekonomi, yaitu analisis kondisi ini mengacu pada beberapa bagian seperti kondisi supplier, konsumen, dan keberadaan pesaing atau kompetitornya. Yang keempat, ada ekonomi manajerial dapat mengatur jalannya sistem keuangan, baik pengeluaran maupun pemasukannya, yaitu perlu diidentifikasi biaya-biaya yang sekiranya penting agar digunakan seefisien mungkin, menghindari biaya-biaya yang tidak diperlukan namun tanpa sengaja dikeluarkan.
Materi yang kedua ada perilaku konsumen. Teori konsumsi adalah teori yang mempelajari bagaimana manusia atau konsumen itu memuaskan kebutuhannya dengan pembelian atau penggunaan barang dan jasa. Perilaku konsumen adalah bagaimana ia memutuskan berapa jumlah barang dan jasa yang akan dibeli dalam berbagai situasi. Utility adalah rasa kesenangan atau kepuasan yang muncul dari konsumsi. Ini merupakan kemampuan memuaskan keinginan dari barang, jasa, dan aktivitas. Tujuan konsumen memaksimalkan utilitas dengan batasan berupa pendapatan dan harga yang bersangkutan. Selanjutnya, pendekatan kardinal. Asumsi bahwa kepuasan seseorang tidak hanya dapat diperbandingkan namun juga dapat diukur. Konsumen akan memaksimumkan kepuasannya dengan tunduk pada kendala anggaran mereka. Selanjutnya, fokus perilaku konsumen. Bagaimana individu membuat keputusan untuk menggunakan sumber daya mereka yang telah tersedia untuk mengonsumsi suatu barang. Selanjutnya, pikiran yang benar tentang konsumen. Konsumen adalah raja. Motivasi dan perilaku konsumen dapat dimengerti melalui penelitian. Perilaku konsumen dapat dipengaruhi. Pengaruh konsumen sah secara sosial. Yang ketiga, teori produksi dan biaya. Produksi merupakan suatu kegiatan memproses input faktor produksi menjadi suatu output. Produsen dalam melakukan kegiatan produksi mempunyai landasan teknis yang disebut fungsi produktif atau fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan antara input dan output yang dihasilkan. Fungsi produksi. Fungsi produksi menentukan tingkat output maksimum yang bisa diproduksi dengan sejumlah input tertentu atau sebaliknya. Jumlah input minimum yang diperlukan untuk memproduksi suatu tingkat output tertentu. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan antara input dan output yang dihasilkan. Ada 3 aspek proses produksi. Yang pertama, kuantitas, yaitu barang atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, bentuk, yaitu barang atau jasa yang diciptakan. Selanjutnya ada distribusi, yaitu temporal dan spasial dari barang atau jasa yang dihasilkan. Konsep-konsep produksi. Total produksi atau total produk, yaitu total jumlah barang yang diproduksi sebagai akibat dari penggunaan berbagai macam input tertentu di dalam sistem produksi. Yang keempat, elastisitas. Elastisitas terbagi menjadi 3. Yang pertama, elastisitas permintaan. Yang kedua, elastisitas penawaran. Yang ketiga, konsep dan penerapan elastisitas. Elastisitas adalah ukuran perubahan quantity demanded sebagai respon perubahan faktor yang mempengaruhi seperti harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan, dan sebagainya. Selanjutnya, pengambilan keputusan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi, kemudian menetapkan berbagai alternatif yang dianggap paling rasional dan sesuai dengan lingkungan organisasi.
Yang keenam, peran pemerintah dalam pasar. Peran pemerintah dalam bidang ekonomi di Indonesia jelas sekali tertuang dalam pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 3 fungsi utama pemerintah dalam bidang ekonomi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, menciptakan pemerataan atau keadilan. Yang ketiga, memacu pertumbuhan ekonomi secara makro dan memelihara stabilitasnya. Peran ekonomi pemerintah. Yang pertama, regulasi, yang kedua alokasi, yang ketiga distribusi, yang keempat stabilitas. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Jika setiap individu dan lembaga diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi akan mewujudkan pertumbuhan. Selanjutnya, pemerintah dituntut berperan dalam perekonomiannya, karena jika tanpa aturan, maka pasar akan tidak stabil dengan banyaknya muncul monopoli. Campur tangan pemerintah tersebut akan menguntungkan bagi pedagang kecil. Selanjutnya, dengan berbagai metode konsep yang ideal dari pemerintah, maka stabilitas pasar akan selalu seimbang antara para pelaku ekonomi. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.